Kalau di Malaysia ini namanya mie segera, bukan mie instan. Mie sedap, mie segera. Jelas terasa sedapnya. Perisa asli. Jadi mie goreng perisa asli. Untuk bungkusnya pun juga berbeda ya dengan bungkus mie sedap yang ada di Indonesia. Bismillah. Yuk sahabatku jemput makan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabatku semua? Di video kali ini acaranya tengah masak-masak. Nah, kalau di perantauan di Malaysia kita itu masak-masak sendiri supaya lebih jimat atau lebih hemat. Kalaupun makan di kedai, tempat tinggal kerja saya ini juga lumayan jauh, jadi makanya harus masak sendiri. Kalau tidak masak sendiri ya nantinya tidak bisa makan. Nah, kebetulan hari ini juga buat sambal. Orang Indonesia kalau makan tanpa sambal rasanya kurang sempurna. Apalagi kawan-kawan daripada Lombok ini kalau buat sambal, Masya Allah, dia cabenya itu begitu sangat banyak sekali. Dan kali ini saya bersama Mas Gemuk. Lombok mana Mas? Lombok Timur. Lombok Timur. Kampungnya? Sambelia. Oh, Sambelia. Dan beliau tengah menggoreng ikan. Karena beliau tengah menggoreng ikan, saya juga akan masak Maggi. Cukup simpel masakan saya hari ini, karena mau masak yang agak ribet itu butuh waktu yang cukup lama, apalagi sekarang sudah malam. Insya Allah besok saya akan coba untuk buatkan masak-masak yang spesial. Kawan-kawan daripada Lombok, kalau membuat sambal itu tanpa dikasih bawang merah ataupun bawang putih. Jadi cuman cili, kemudian dihaluskan seperti ini dan dikasih tomato. Kata orang Lombok ini disebut sambal beberuk Mas ya. Sambal beberuk. Tapi harusnya ada kacang panjang, ada apa? Mentimun. Tapi ini cuman ini saja. Oh, sambal beberuknya ini. Alhamdulillahirobbilalamin, kalau bekerja dengan secara sah dan resmi di sini kita orang juga difasilitasi rumah sendiri-sendiri. Kebetulan rumah saya itu dengan Mas Randy, jadi saya duduk atau tinggal berdua di kamar ini atau di bilik ini. Nah, seperti ini suasana biliknya. Kemarin ramai yang berkomentar juga, Bang, sekali-kali tunjukkan biliknya. Jadi biliknya sederhana. Untuk dapurnya berada di luar. Di perantauan, kalau perut lapar, malas masak, itu makanannya Maggi goreng atau mie goreng sedap. Kalau di Malaysia ini disebut Maggi goreng sedap dan bahasanya pun menggunakan bahasa Malaysia. Maggi goreng perisa asli, dan saya akan unboxing dan kira-kira rasa mie sedap goreng yang ada di Malaysia dengan di Indonesia kira-kira berbeda atau tidak. Cukup simple untuk memasak Maggi goreng ini. Kita tinggal tuang air panas, kemudian tunggu 3 menit atau 4 menit dimakan dengan kerupuk. Alhamdulillah pastinya di perut juga kenyang. Apapun makanannya tetap kita syukuri. Kadang-kadang makan sedap, kadang-kadang pula makan Maggi. Tapi nggak apa-apa, walaupun Maggi, yang penting badan kita sehat selalu. Saya akan masak Maggi goreng. Makan Maggi sedap itu paling sedap dengan kerupuk. Karena malas pergi dapur, jadi saya cukup rendam seperti ini. Nantinya ini pun juga sudah sangat enak dan jelas terasa sedapnya. Mudah-mudahan suatu saat nanti juga di-endorse mie sedap. Amin ya robbal alamin. Sambil menunggu mie sedapnya sampai matang, di sini saya akan bercerita untuk sahabat-sahabatku semua. Bila ingin bekerja di Malaysia, bekerjalah secara sah dan resmi supaya Anda ketika berada di Malaysia terasa nyaman, terasa aman, dan tentunya terasa tanpa gangguan dari segala hal apapun. Sebab kalau kita menjadi seorang TKI resmi di Malaysia, siapapun nggak akan ada yang berani kacau-kacau. Alhamdulillah selama lebih hampir sekitar puluhan tahun saya berada di Malaysia dan selalu bekerja dengan dokumen resmi. Di sini alhamdulillah
aman-aman aja dan tidak ada gangguan apapun. Walaupun tinggalnya berada jauh dari perkampungan, tapi kalau di Malaysia alhamdulillah aman-aman saja. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan saya berpesan dengan sahabat-sahabatku semua, bila ingin bekerja di Malaysia ini, Anda jangan sampai bekerja melalui atau istilahnya lewat jalur media sosial dengan orang yang Anda tidak kenal. Bila ingin bekerja di Malaysia, daftarlah di PT-PT terdekat yang ada di daerah Anda, yang kiranya PT tersebut memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke luar negara. Tak kisahlah tujuan negara tersebut, Jepang, Malaysia, Korea, ataupun negara manapun, janji melalui jalur yang resmi. Kalau nggak resmi di sini itu kurang nyaman sahabatku semua. Bila ada operasi, Anda itu jika seorang pekerja ilegal akan ditangkap. Dan kalau sudah tertangkap itu bukan dipulangkan langsung ya, tapi akan dikenai hukuman terlebih dahulu baru dihantar pulang. Jadi saya sarankan jangan sampailah kerja di negara orang, di negara manapun lah, tak kisah itu Malaysia, tak kisah itu Taiwan, Jepang, Korea. Kalau bisa lewat jalur resmi, jangan sampai nekat lewat jalur yang tidak benar, karena itu akan membahayakan diri Anda sendiri, terutama juga pastinya keluarga juga. Kalau kita di negara orang, misal kata tidak resmi, kemudian kita tertangkap, lalu keluarga yang di rumah pun pastinya juga terpikir ya, karena kalau sudah tertangkap itu kan tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga yang ada di rumah. Pastinya keluarga yang ada di rumah pun juga akan merasakan hal yang sama, khawatir, terus rasa takut ya, sebab keluarga yang ditinggalkan Anda ketika Anda di perantauan, kemudian kalau Anda menjadi seorang TKI ilegal dan di negara tersebut Anda tertangkap, ya pasti keluarga akan merasakan keresahan yang luar biasa. Oke, mie-nya sudah masak, saya akan review mie sedap goreng yang ada di Malaysia ini. Rasanya seperti ada, kok sampai terbelit-belit ya lidahnya saya. Rasanya kira-kira seperti mie sedap yang ada di Indonesia atau tidak? Alhamdulillahirobbilalamin, sudah siap Maggi gorengnya. Ada kerupuk. Nah ini Magginya. Kemudian tadi saya itu tambahkan nasi sedikit ya. Nampak tak? Jadi kalau makan Maggi dengan nasi itu teringat pada zaman masa kecil, namanya hidup di kampung ya kan. Kalau beli Maggi cuma satu saja itu tidak kenyang, jadi harus ditambah nasi supaya lebih kenyang. Ini mengingatkan waktu saat saya masih kecil ya. Zaman-zaman kecil itu kalau makan Maggi itu pasti pakai nasi biar lebih kenyang. Nggak tahu ya, itu pun sudah membuat rasa makan itu sangatlah enak sekali walaupun dengan Maggi campur nasi. Apakah sahabatku masa kecilnya pernah macam itu? Biasanya saya tambahkan sambal kalau pada saat masa kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maggi goreng sedap di Malaysia. Ada sedikit perbedaan. Kalau Maggi sedap goreng di kampung atau di rumah saya atau di Indonesia itu rasanya lebih agak masin sedikit dan lebih strong atau lebih kuat bumbunya. Tapi kalau Maggi goreng sedap Malaysia untuk rasanya mungkin mengikut lidah orang sini ya, jadinya tidak begitu terlalu masin sangat.
atau masihnya itu ngam. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Randy mungkin sekarang tengah pergi ke kedai. Soalnya saya lihat dia nampak motornya tak ada. Saya ditinggal. Jadinya saya seorang diri di rumah. Jom makan semua, makan Maggi goreng. Walaupun makan Maggi goreng, tapi kalau dalam perut lapar, insya Allah makanan ini menjadi makanan yang paling nikmat sekali. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tuntas. Walaupun hanya sekedar makan Maggi dengan nasi ditambah kerupuk, tapi kalau dalam perut keadaan lapar itu rasanya nikmat luar biasa. Walaupun hanya sekedar Maggi sedap goreng, sampai bungkusnya lupa saya taruh sini. Oke teman-teman, saya akan tunjukkan suasana tempat saya bekerja seperti apa. Maksud saya tempat tinggal saya bekerja seperti apa, supaya sahabat-sahabatku juga tahu kalau kita bekerja secara sah dan resmi di sini akan difasilitasi tempat tinggal dan juga dapur juga sudah ada. Jadi kita tinggal beli barang untuk masak sendiri, sebab lokasi tempat kerja itu jauh daripada kota, jauh daripada kedai-kedai, makanya di sini harus masak sendiri ya. Kalau tidak masak sendiri ya, kalau mau pergi makan ke kedai ya butuh waktu sekitar 15 menit atau 20 menit baru sampai di kampung, dan Anda mungkin juga bisa makan di kedai kalaulah ingin makan di kedai. Tapi saran saya sebagai seorang perantau, kalau tempat tinggal jauh daripada kedai ya lebih baik senang masak sendiri, sebab kalau kita naik motor pada saat musim seperti ini sering hujan, jadinya ya takut nanti kebasahan atau takut nanti kenapa-napa, sebab kita di negara orang harus pandai jaga diri dengan sebaik-baik mungkin. Yang ini kamar mandinya atau tempat untuk mandinya, bersih banget, jadi serba lengkap. Nah seperti ini sahabat-sahabatku suasana rumah tempat tinggal TKI yang ada di Malaysia. Yang ini tempat memasaknya. Di sini tempat masaknya harus senantiasa dijaga kebersihannya. Jadi para pekerja biasanya seminggu sekali ataupun 3 hari sekali mereka akan membersihkan dapur-dapur ini ya. Sebab di sini memang diwajibkan menjaga segala kebersihan, luar biasa. Jadi selain bekerja di sini, kita orang juga harus dituntut untuk disiplin dari segala hal apapun. Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu vlog konten saya. Semoga sahabatku terhibur dengan konten vlognya Bang Toha Reaction. Maaf untuk saat ini belum bisa reaction video tentang suasana yang ada di Malaysia ataupun hal-hal unik yang ada di Malaysia. Insya Allah nanti kalau punya waktu agak panjang, saya akan coba reaction video yang menarik dan tentunya bisa menghibur para sahabatku semua. Kemarin juga ramai yang bertanya, Bang, Lek Jawi mana? Lek Jawi itu sudah tidak bekerja di sini. Beliau sekarang sudah pindah tempat kerja atau dipindah oleh bos. Jadinya sudah tidak bersama saya. Insya Allah nanti di lain waktu kalau saya ada kesempatan, saya akan berkunjung ke tempat kerjanya Lek Jawi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya untuk sahabat-sahabatku, kalau menjadi seorang TKI, jadilah TKI yang resmi. Jangan sampai menjadi TKI yang ilegal. Sebab kalau menjadi TKI yang ilegal, menyalahi aturan undang-undang 22 negara.